Bukan gajah masuk desa-desa Bapak, tapi desa dan kebun Bapak-Bapak yang masuk ke rumah gajah. Jadi sejumlah warga di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan Riau protes karena tak terima adanya gajah liar yang masuk ke wilayah perkampungan mereka. Tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Dr. Afni Zulkifli pun sontak menegaskan bahwa sebenarnya yang mengganggu itu bukanlah gajah, melainkan para manusia itu sendiri. Afni Zulkifli tegas membela satwa liar yang dilindungi itu. Dirinya menyebut warga tak boleh bertindak semena-mena terhadap gajah. Ia memberi edukasi pada warga soal perilaku gajah yang kerap masuk ke pemukiman dan perkebunan warga. Dirinya mengingatkan justru gajah masuk kampung karena ulah manusia yang merambah habitat mereka. Cara Afni Zulkifli dalam mengedukasi masyarakat dengan lugas dan tegas lantas menuai pujian. Saya tegaskan dengan jelas di sini ya, bukan gajah yang masuk kebun Bapak-Bapak. Bukan gajah masuk desa-desa Bapak, tapi desa dan kebun Bapak-Bapak yang masuk ke rumah gajah. Jadi jangan semena-mena terhadap gajahnya. Jangan, nanti dulu. Gajah itu dengar dulu Pak. Saya kalau soal satwa saya tegas Pak. Ingat ya Pak, gajah itu Pak, dia itu makhluk sosial, nyusur ya, sama seperti anak kita. Bapak rumah aja mau diganggu orang, tanah Bapak setapak ngamuk Bapak. Gajah itu semua yang dia lewati itu adalah jalur dia Pak, dan dia itu puluhan tahun melewati jalur itu Pak. Gajah itu tidak pernah Pak, dia lewat pertama begini, lalu begini, zigzag enggak Pak. Satwa itu Pak ya, puluhan tahun dia akan melewati yang sama. Tiba-tiba dia lewat 10 tahun lagi, kok sudah ada kebun sawit. Dia tidak ngerti, kok ada kebun, kok ada rumah. Dia tidak ngerti Pak, itu bangunan rumah nggak ngerti dia terobos Pak. Dia nggak ngerti bahwa itu lubang kanal dia terobos Pak. Bayi gajah masuk ke dalam kanal kayak gini mati Pak. Nggak ngerti Pak batas administratif gajah Pak. Ingat dulu, jangan dibantah dulu kalimat saya Pak. Gajah satwa itu tidak punya akal. Siapa makhluk yang paling mulia di sisi Allah Pak? Manusia, karena manusia dikasih hati, dikasih akal. Jika ingin tidak diganggu oleh gajah, maka bikin pagar pembatas dengan menggunakan tanaman asli yang tidak disukai oleh gajah. Karena indera penciuman gajah itu kan tajam. Jadi bisa tanam misalnya seperti kopi, jeruk, dan lain sebagainya. Untuk mitigasi jangka panjang juga sudah dilakukan berbagai usaha oleh pemerintah. Misalnya seperti di Riau di Jalan Tol Pekanbaru Dumai untuk satu-satunya yang pertama, dan ini akan terus dilakukan pada jalur lintas gajah. Pemerintah membangun jalan tol itu karena melalui jalur lintas gajah, maka dibuatlah tol gajah di bawah jalan tol yang di atas. Dan kemarin sempat ada kejadian gajahnya tetap mau lewat naik di atas ya, karena jalur tolnya dia kurang tertarik. Kita nggak bisa salahkan itu lagi. Gajah itu cuma punya insting, nggak punya akal seperti kita manusia. Dia tetap pilih lewat atas, ya kita bisa apa? Maka dimulailah penanaman tanaman-tanaman yang disukai oleh gajah sehingga dia lewatlah di bawah. Jadi ini soal berbagi ruang hidup ya. Jadi kita sebagai manusia kalau bisa, kita masih punya akal pikiran, kita masih punya hati nurani, mari kita gunakan itu. Jangan langsung kita menganggap hewan itu sebagai nomor sekian untuk menghuni bumi. Tapi semua ini adalah makhluk ciptaan Tuhan untuk kita saling berbagi ruang hidup. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website Bangka Pos di bangkapos.com dan posbelitung.co.